Mana irit nyalain AC 24 jam apa malam doang Bang untuk AC standar? Mau malam mau siang sebenarnya sama aja bisa irit ya. Kunci mau irit listrik itu pada saat pemakaian AC ini yang pertama, pastikan tegangan listrik di rumah teman-teman stabil. Tegangan listrik itu apa sih? Tegangan listrik di kita itu kan standarnya 220 volt. Setiap negara itu bisa aja berbeda tegangan listrik ini. Kenapa kita pakai 220 volt? Karena kita ini pertama kali ada listrik itu di zamannya VOC ya. Jadi Belanda dulu pakai tegangan listrik 220 volt di Indonesia ini ya. Makanya kita ngikutin 220 volt karena ngikutin zaman Belanda. Nah, cara ngukur tegangan listrik ini kayak gimana? Ini caranya kayak gini. Nah, ukur tegangan listrik teman-teman bisa pakai tang ampere atau klem meter digital ini. Posisikan selektor di V ya. Oke, posisikan di V, lalu ujung kedua tang ampere ini teman-teman colokin ke colokan yang ada listriknya. Bolak-balik nggak masalah guys. Aduh sorry. Masukin aja. Nah, di sini terpantau ya. 223 itu stabil guys. Kalau dia 140, 150, nah itu bisa sebabkan ampere kompresor AC teman-teman naik. Nah, kalau tegangan listrik drop 140, 150, maka ampere kompresor AC teman-teman akan naik. Kalau ampernya naik, maka wattnya juga ikut naik dan kompresor overheat ya. Itu pastikan tegangan listrik stabil. Kalau nggak stabil gimana Bang? Nah, kalau nggak stabil solusinya teman-teman bisa hubungi PLN, minta stabilkan tegangan listrik. Bisa hubungi 123 atau download aplikasi PLN Mobile di Play Store itu. Pengaduan ya, aduin tegangan listrik tidak stabil di rumah saya. Nah, nanti tegangan listrik nggak stabil tuh tandanya kayak lampu sepaneng redup-redup gitu loh. Nah, itu drop berarti tegangan listriknya. Nah, nanti PLN datang akan diperiksa tuh penyebabnya dari mana. Bisa karena dari tiang listrik ini atau kabel dari tiang PLN ada sambungan atau terlalu banyak sambungan ke rumah-rumah, atau bisa juga gangguan dari gardu PLN-nya. Bisa juga kalau misalkan dari meteran ke tiang itu gratis ya, itu tanggung jawab PLN. Tapi kalau misalkan gangguan tegangan listrik karena instalasi listrik di rumah teman-teman itu nggak gratis ya, teman-teman bayar kalaupun mau pakai jasa PLN. Untuk harganya gue nggak tahu, udah tuh urusan ke PLN sono. Nah, kunci yang berikutnya kalau mau hemat listrik itu pastikan tegangan tadi tegangan listrik udah ya, tegangan listrik udah stabil. Lalu yang berikutnya pastikan kapasitas AC dan ruangan harus cocok guys. Ruangan 2x3, 3x3 itu pakai setengah PK. Ruangan 3x4 itu pakai 3/4 PK. Ruangan 4x4 itu pakai 1 PK. Nah, yang terjadi banyak begini. Konsumen itu berpikir, wah ruangan gua gede nih 4x4. Kalau gua pakai 1 PK, boros dong listrik. Gua pakai setengah PK aja biar irit listrik. Nah, itu salah guys. Itu nanti efeknya justru boros listrik. Karena AC kapasitas kecil dipaksa bekerja di ruangan yang besar. Maka kompresor akan hidup terus karena dia susah tercapai temperatur ruangan ini. Susah dingin. Maka efeknya kompresor hidup terus. Jadi konsumsi listrik ya terus. Nggak ada berhentinya itu guys ya. Jadi pastikan kapasitas AC dan ruangan harus cocok ya. Setelah itu pastikan AC-nya dipasang sesuai standar. Mulai dari awal nih AC dipasang sesuai standar, dipakum pakai material pendukung yang bagus. Makanya beli AC itu nggak boleh ngasal teknisinya, karena teknisi ini kunci awet enggaknya AC itu ada di saat awal pemasangan. Nah, yang pasang ini teknisi. Makanya kalau mau beli AC itu usahakan beli di brand yang menyediakan semua, mulai dari pemasangan, material pendukung sampai ke teknisinya. Itu Panasonic yang punya. Panasonic, tapi belinya di official store Panasonicnya, Panasonic Indonesia. Panasonic Indonesia itu menyediakan semua, mulai dari AC-nya, material pendukungnya, sampai ke teknisinya. Nah, untuk teman-teman yang di Jabodetabek itu gratis pemasangan, guys. Jadi dijamin. Nah, setelah dipasang sesuai standar, prosedur yang benar, AC ini, settingan di remote nih. Nih, settingan remote. Pastikan settingan di remote nih, mode cool ya.
Mode nih, mode cool tuh, cool, jangan di dry. Ada yang berpendapat, wah dry lebih hemat listrik. Bukan guys, dry itu untuk mengurangi kelembaban udara di dalam ruangan. Jadi cocok dipakai di musim hujan ya. Jadi pakai aja cool guys, ini cool ya. Nah, angka temperatur ini jangan di 16. Ada yang teman-teman pakai 16, 17. Ya sebenarnya sih nggak dilarang, tapi itu efeknya boros listrik guys. Kenapa boros listrik? Karena kita ini tinggal di negara tropis, sulit ya untuk mencapai temperatur di 16, 17, 18, itu sulit sekali guys, apalagi yang tinggal di Jabodetabek ya. Nah, settingnya itu angka di atas nih, 23, 24, 25. Kalau gue di rumah itu 24 siang, kalau malam 25 guys. Itu hemat listrik dapat, dinginnya dapat. Tapi kalau dipasang di 24, 25, 26, outdoor atau kompresor itu mati hidup bang. Itu apakah nggak boros listrik? Enggak guys. Cara kerja AC itu memang seperti itu. Pada saat temperatur ruangan sudah tercapai, kita setting di 24 misalkan. 24. Nah, setelah ruangan ini sudah tercapai 24 derajat Celcius, maka kompresor akan off, berhenti sejenak untuk istirahat. Memang seperti itu cara kerja AC. Nanti pada saat ruangan udah mulai nggak dingin, kompresor akan hidup lagi, bekerja lagi. Coba bayangin kalau teman-teman setting di 16 derajat Celcius. Untuk mencapai temperatur 16 derajat Celcius di ruangan ini sulit sekali guys. Kalau teman-teman tinggal di Jabodetabek atau di Indonesia, kita ini negara tropis. Kecuali teman-teman tinggalnya itu ya mungkin di daerah gunung yang dingin, bisa aja tercapai. Atau tinggal di Eropa sana, ya bisa aja 16. Tapi kita tropis ini sulit guys, 16 itu. Maka kalau di setting 16, kompresor akan hidup terus. Karena ini ngejar suhu yang kita inginkan ini. Sementara ruangan ini nggak pernah tercapai guys, sulit tercapai ya. Kalau untuk rumah-rumah di Indonesia ini. Nah, kunci selanjutnya, kalau mau hemat listrik, cuci rutin guys. Perawatan jangan lupa, setiap 3 bulan sekali dicuci AC ini. Di AC itu harus dicuci ya. Kenapa? Kalau nggak dicuci bisa boros listrik. Jadi gini, kalau AC udah kelewat kotor, outdoor kotor, indoor kotor, ampere akan naik guys. Ampere kompresor itu akan naik. Kalau ampere naik, ya wattnya gede. Kalau watt gede ya konsumsi listrik jadi gede juga, kan gitu. Jadi gitu guys kuncinya kalau mau hemat listrik ya, AC standar. Nah selain itu kalau mau lebih hemat listrik lagi ya pakai AC inverter guys. AC inverter lebih hemat listrik. Nggak ada lagi AC yang lebih hemat listrik dibanding AC inverter. Karena cara kerja AC inverter dan AC konvensional ini AC standar dan low watt maksudnya ya, itu berbeda. AC inverter dan konvensional itu berbeda cara kerjanya. Kalau AC inverter itu dia ini punya teknologi pintar ya, bisa menyesuaikan temperatur ruangan ini. Pada saat temperatur ruangan udah mulai dingin, maka kecepatan kompresor akan melambat. Dia wattnya langsung turun guys. Nggak kayak AC konvensional standar dan low watt, dia ya konstan segitu aja. Kalau misalkan dia AC standar wattnya 400 ya 400 terus, AC low watt 300 ya udah 300 terus, dia nggak ada naik turun. Kalau AC inverter itu ada watt rendah dan ada watt tertinggi, yaitu kalau setengah PK ya, kayak punya gua tuh, gua pakai AC Panasonic inverter di kamar gua itu, dia watt rendahnya 190-an sampai ke 400-an, di atas 500-an. Nah setelah tercapai, dia itu langsung tercapai, dia langsung turun kompresornya, itu kecepatannya langsung turun guys. Makanya dia AC pintar ya, AC inverter ini. Kalau teman-teman mau lebih hemat listrik lagi, pakai AC inverter. AC inverter ini memang lebih mahal di awal ya pembeliannya, harganya, tapi akan diganti dengan bayar listrik murah setiap bulannya guys. Itu yang jelas sih, ada harga ada rupa lah ya.